Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang belum kenal, kenalin, nama saya Ismail, panggilan akrab saya Ari ya teman-teman. Dan yang pastinya di sini saya mau berstand up komedi. Ini stand up. Itu komedi. Openingnya sangat-sangat memalukan ya. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman, saya ini berasal dari Lampung ya. Dan saya ini adalah anak keturunan blasteran. Ya. Jadi, mama saya itu asli orang dari Kingston. Alright, baby. Tahu Kingston ya? Iya, flash disk. Jadi, mama saya itu lahir dari flash disk tuh. Pas flash disknya dicolok, mama saya keluar dari monitor. Wow. Waktu itu ukuran mama saya, kalau nggak salah cuma 8 bit tuh. Kecil banget. Burik lagi, kayak FF. Nah, ayah saya itu adalah orang Sundanis. Ya, ayah saya asli orang Sunda. Walaupun ayah saya orang Sunda, tapi di darahnya itu mengalir kental kebudayaan Korea. Nih, salah satu contoh sisinya itu, dari sisi keromantisan dan juga aksen. Ayah saya itu Korea banget. Nih, kalau misal Korea ya, si cowoknya mau dinas nih, tentara kan, mau pergi. Terus, ceweknya baru datang gitu. Oppa, nanyan adega. Tidak. biarin. Nanyan adega. Gojima hajima. Sarange. Terus cowoknya cool kan biasanya. Dia nggak ngomong, tapi dia cuman benerin rambut ceweknya. Gitu. Terus dikecup. Wah. Wih, ludahnya ada. Sabar. Nah, ayah saya juga itu kayak gitu tuh. Kalau pas mama saya masak nih ya, mama saya masak. Gitu kan ada keringat. Terus ayah saya datang dari belakang. Megang pinggangnya kan. Set, kayak Titanic gitu. Udah dipegang. Terus di smackdown. Enggak ya. Jadi pas ayah saya megang gitu kan. Terus ayah saya bilang, "Mama, masak naon ayeuna? Tempe na ya? Buru atuh." Nah, kira-kira gitu tuh. Jadi Korean banget dari sisi aksen dan juga romantisannya. Ngomong-ngomong soal Lampung nih teman-teman, saya paling males kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang so asik dan sok ngerti geografinya Lampung gitu. Nih, misalnya waktu itu, pas saya pertama kali ke Jakarta tuh, saya naik Gojek nih. Biasa kan? Tukang Gojeknya datang. Terus ngasih helm. Bilang, tahu kan helm Gojek? Yang biasanya kalau udah lama dipakai itu longgar banget. Itu kalau dipakai, muat kepala dua tuh. Muat tuh kepala dua. Pas mau saya pakai, helm abangnya sama nih. Ya udah, saya masuk helm abangnya aja. Berdua gini, gancet. Jadi sepanjang jalan gancet gini. Itu, kalau dua-duanya sama-sama noleh, itu pasti cipokan tuh. Gancet gini kan. Udah bang, pakai helm masing-masing aja. Ih, lagi dong bang, tadi belum kena. Ih, gila lu, homo lu anjir. Nah, di perjalanan, Denny nanya nih, dari mana bang? Terus saya jawab kan, dari Lampung bang, baru sampai Jakarta nih kerja. Oh, nah biasanya setelah kata oh ini, ada pertanyaan tentang daerah saya, tapi dia ini sebenarnya nggak ngerti geografi Lampung itu seperti apa, dan itu bikin kesel. Karena
setelah itu, setelah saya jawab daerah saya, pasti akan ada jokes yang saya udah hatam banget sama jokes itu. Jadi kesel gitu, males. Jadi pas dia tanya kan, dari mana bang? Dari Lampung bang, baru sampai Jakarta, mau kerja. Oh, Lampungnya di mana? Di Waikanan. Nih jokesnya nih. Oh, sebelah mananya Waikiri? Itu ngeselin banget. Maksudnya kan, ih, Waikanan tuh Waikanan aja, nggak ada Waikirinya. Jadi mau jawabnya itu bingung gitu loh. Nggak kayak Kebayoran Lama, enak tuh jawabnya. Ada Kebayoran Baru, ada Kebayoran Lama tuh. Kan kalau Waikanan ya udah Waikanan aja. Jadi, ngeselin kan. Kesel banget. Pengen rasanya saya cabut helmnya, terus saya fatality palanya. Gitu. Iya dong, dicabut dulu dong helmnya. Soalnya kalau nggak dicabut, helmnya doang yang muter. Oh, abangnya gini. Oh, gak gitu bang, tolong. Nah, itu pertanyaan pertama. Selanjutnya, pertanyaan kedua itu yang bikin kesel itu adalah pasti Lampung itu diidentikan dengan begal. Dan yang ditanya itu pasti, bang, di daerah lu banyak begal nggak? Karena saya ngerasa nggak semua daerah Lampung itu ada begal, saya kesel aja gitu. Ya, maksudnya nggak semua Lampung itu terkenal begal. Ada malingnya juga, ada perampoknya juga, pembunuh juga banyak. Maksudnya jangan semonoton dengan begal lah. Akhirnya karena saya udah kesel banget kan, akhirnya drivernya saya tendang. Terus motornya saya ambil, saya begal. Gua begal bang, terus kabur. Wah. Tuh teman-teman. Jadi ngeselin banget kayak gitu. Nah, kemudian ketika saya ke Jakarta, itu saya benar-benar culture shock banget dengan Jakarta. Yang biasanya di Lampung kita tuh santai, kalem, tenang, apa-apa itu nggak ada yang buru-buru dan nggak ada yang tergesa-gesa gitu. Chill banget orang-orang Lampung itu. Kemudian saya ke Jakarta, itu beda banget. Di Jakarta itu semuanya serba cepat, serba dinamis. Jadi saya tuh kayak culture shock gitu loh. Nah, hari pertama nih, saya naik busway, itu padatnya minta ampun. Saya baru pertama kali ngerasain Indonesia rasa perindavan, kayak di situ. Itu tuh udah kayak sarden di dalam situ tuh. Apalagi pas udah keluar gitu ya, itu tuh kayak benih lele gitu, yang di dalam plastik langsung diumbar ke empang gitu, semuanya keluar. Nah, kemudian nih, saya kan naik di JPO nih, JPO Semanggi Ben Hill, tahu ya, itu JPO panjang banget. Nah, ketika saya jalan itu kan biasa aja ya, nggak ada apa-apa, jalan biasa. Kemudian dari belakang, saya ini denger nih, ada gemuruh gitu, gemuruh terus lantai itu getar. Tahu ya, lantai JPO Semanggi Ben Hill itu tuh lantainya tuh plat besi gitu, jadi getar. Terus saya ini karena baru pertama kali di Jakarta, saya bingung. Wah, ini getar ngapa nih? Ngapa nih getar nih? Gempa nih kayaknya, gempa nih. Ini panik kan? Dan biasanya kalau orang panik itu pasti bisa mengeluarkan sebuah kemampuan yang nggak pernah dia keluarin sebelumnya gitu. Nih contoh, kalau kita panik dikejar anjing, itu biasanya apa yang nggak kita bisa itu jadi bisa. Yang awalnya nggak bisa manjat pohon, jadi bisa. Nggak bisa parkur, jadi bisa. Jadi semua itu serba bisa gitu. Karena kepanikan gitu. Saya pernah nih, lagi jalan sama teman saya sore-sore di jalan kampung gitu. Saya di depan gini kan jalan, terus kawan saya di belakang. Terus pas saya noleh gini, ada anjing. Karena refleks nih ya, kaget dan panik juga, saya langsung bilang, "Woi anjing, kok kamu ngatain saya anjing? Kamu yang anjing. Kok kamu ngegas? Anjing kamu ya." Puk lah jadi berantem. Terus anjingnya ngeliatin. Udah bang, mau maafan dulu apa langsung lari? Gitu tuh teman-teman. Nah, teman saya tuh ya, saking paniknya, dia tuh nggak bisa manjat pohon. Dia tuh kalau manjat pohon ya, dipeluk, gini.
Dan udah, dia bakal bertahan di situ, nggak bakal bisa berdiri, nggak bakal bisa naik, nggak bakal bisa turun. Jadi udah tuh diam aja gitu. Itu seharian juga ditinggal, tuh orang pasti tetap nempel di situ. Dan ketika dikejar anjing itu, buset, dia bisa manjat pohon itu tinggi banget, tapi tetap dipeluk. Terus nggak bisa naik, nggak bisa turun lagi. Nah, kalau saya panik kan, saya manjat pohon tuh udah juga nggak bisa tuh. Akhirnya ada ketemu irigasi tuh lebar. Biasanya kalau lewat situ tuh, kalau nggak turun dulu, terus loncat, baru naik lagi, atau nggak cari tempat putar jembatan. Itu dikejar anjing tiba-tiba bisa. Tiba-tiba loncat, kayak kayak terbang gitu. Pas loncat itu, terbang, mendarat di Halim. Ya. Nah, gitu tuh. Jadi pas di JPO itu tuh, saya tuh panik tuh. Akhirnya saya lari kebut. Terus di depan saya itu ada bapak-bapak tuh, udah tua lah. Dia pegangan ke tiang JPO, terus jalannya lambat banget karena dia udah tua. Terus di kanan saya, di kanannya itu ada tukang jualan bawa tas gede gitu ya. Saya sangingkan paniknya tuh ya, nggak tahu gimana lagi, tuh bapak-bapak saya loncatin gitu kayak, wah, jatuh. Palanya saya angkat gini, terus saya loncat di atasnya. Pak gempa pak, gitu. Anjing lo ya, gitu. Dan akhirnya saya tuh sadar gitu. Pas saya lari itu kan langkah kaki saya itu kan juga bergetar ya. Akhirnya saya sadar akan sesuatu. Wah, ini kayaknya bukan gempa nih. Ini mah karena lari. Jadi bergetar nih. Terus pas saya noleh ke belakang, oh iya bener, ada 6 orang lagi lari gitu. Wah, lari ke busway. Ini kampret nih orang-orang. Bikin panik, udah ngelengkain pala orang lagi. Terus ketika sampai di haltenya, yang bikin heran itu, orang-orang yang tadi itu lari, ya, pas udah sampai itu, busway-nya lewat. Dia nggak kebagian lagi masuk. Terus kayak nggak pernah terjadi apa-apa gitu, kayak begitu sampai langsung ada yang pakai headset, ada yang main judi, ada yang nonton bokep. Itu kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Dia langsung biasa-biasa aja gitu. Itu kan jadi baru pertama kali ya. Oh, begini ternyata culture Jakarta. Dan pas saya di halte itu, lewatlah banci. Kenapa saya bisa tahu dia banci? Karena bulu betisnya tuh lembut banget, tapi dia pakai rok mini, anjay. Itu Reza Rahadian, kok ketemu dia pasti jiper. Tebel banget, buset. Terus pas dia datang lewat gitu kan, lewat, dia berhenti di depan pintunya itu, terus tuh bus, boy, di stop dong sama dia. Anjay, ngapain, maksudnya itu tuh busway pasti berhenti gitu, ngapain di stop, kayak anjir, udah kayak jablay-jablay yang sering di pinggir jalan 50 gitu. Anjir, ternyata Jakarta itu se-hedon dan se-agresif itu. Mungkin itu aja ya. Capek saya, anjir, banyak sih materi saya, cuman saya itu dulu. Thanks for watching, terima kasih.